Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Diasuh Pocong. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Lastri bukan nama sebenarnya, mengingat kembali kejadian ketika ia duduk di sekolah dasar. Ia memiliki teman wanita yang menurutnya sangat aneh saat itu. Ia tidak mengerti, seharusnya anak berkebutuhan khusus perlu bersekolah di SLB, tetapi tidak bagi Rati. Rati, anak yang selalu terlihat murung dan tidak bisa berbicara jelas, selalu menjadi anak rundungan di sekolahnya. Kakak kelas maupun teman sekelasnya selalu menjauhinya. Tidak hanya karena perilaku Rati yang aneh, tetapi Rati juga memiliki penyakit. Mohon maaf, penyakit teleran. Setiap harinya pasti Rati mengeluarkan cairan kuning kehitaman yang teramat sangat bau dari telinganya. Itu membuat enggan teman-temannya menemaninya. Karena rasa iba, Lastri sering menahan rasa bau dan jijik hanya sekedar untuk menemani Rati bermain saat jam istirahat sekolah. Lastri yang terbiasa dekat dengan Rati, kini ia sering pulang bersama Rati dan bermain di rumah Rati. Perlahan rasa jijik itu hilang, digantikan rasa iba dan kasih sayang seorang sahabat. Lambat laun Lastri mulai mengajak teman-temannya yang lain untuk juga bermain bersama Rati. Di umur yang belia itu, Lastri sudah menunjukkan rasa kemanusiaan kepada sesama. Hasil baiknya, perlahan Rati sudah mulai diterima di lingkungan sekolah. Singkat cerita, ketika lulus SD, keadaan Rati semakin memburuk. Seiring bertambahnya usia, Rati jadi sering sakit-sakitan. Kondisi fisiknya seperti melemah, dan secara mental pun seperti makin terganggu. Ia suka berbicara sendiri dengan suara yang jelas. Padahal selama di sekolah, buat bicara pun susah. Ia pun suka bermain dan berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak terlihat mata manusia. Tak jarang ia sering marah, meronta-ronta, matanya menjadi putih. Orang sekitar menyebutnya Rati sering kejang-kejang. Walaupun memiliki keterbelakangan seperti itu, kedua orang tuanya sangat mengasihi Rati. Lastri, yang sedari dulu menjadi sahabat Rati satu-satunya, sering menjenguk Rati ketika ia sedang sakit. Kepedulian itu masih ada di diri Lastri. Bagaimanapun, ia merasa Rati adalah orang yang perlu perhatian lebih dan bukan untuk dijauhi. Bagaimanapun keadaan, baik fisik maupun mentalnya. Lastri sempat mendengar kabar burung dari para tetangganya jika Rati adalah anak yang diasuh oleh pocong. Sempat kabar tak sedap itu pun ia tanyakan kepada ibunya. Ia merasa tidak terima jika sahabatnya itu diceritakan yang tidak-tidak. Lantas ibunya pun bercerita, kala itu Rati yang baru saja beberapa hari lahir ditemukan oleh ibunya seperti diajak bermain oleh sosok pocong. Pocong itu terlihat jelas dan agak lama menemani bayi Rati. Sekejap, ibu Rati ini pingsan. Sang suami yang bekerja sebagai supir truk lintas provinsi jarang sekali pulang, sehingga saat-saat genting seperti itu, ibu Rati hanya berusaha sekuat tenaga melindungi Rati dari gangguan pocong itu. Bu Kinem, Bu, tolong Bu, Rati badannya panas, sudah 3 hari ini. Ibu Kinem adalah ibunya Lastri. Bu Kinem yang merasa iba karena melihat ibu Manisem, ibunya Rati, yang panik, segera menyuruh suaminya untuk mengantar ibu Kinem ke mantri terdekat. Dengan mengendarai sepeda motor tua milik ayah Lastri,
Rati kecil yang berada di gendongan Ibu Manisem tak henti-hentinya menangis. Bu Manisem, maaf ya, motornya hanya bisa pelan-pelan nih. Motor saya berasa berat, Bu, ujar Ayah Lastri. Gak apa-apa, Pak. Saya berterima kasih banget. Malam-malam begini masih merepotkan, minta diantar ke mantri. Gak apa-apa, Bu. Namanya kita bertetangga, harus saling membantu, timpal Ayah Lastri. Sesampainya di rumah mantri, sang mantri pun segera memberi obat penurun panas. Setelah diperiksa, syukurlah itu bukan stip atau kejang-kejang. Kemudian diperiksa secara keseluruhan, tidak ada yang salah pada diri Rati. Besok harinya wajah kecil Rati terlihat agak pucat membiru. Tetapi kala itu Rati masih bernafas dan bergerak. Hanya saja tubuh mungil Rati dingin, mungkin persis seperti mayat hidup. Ibu Manisem kembali datang ke rumah Ibu Kinem untuk menanyakan apakah hal itu wajar. Maklum, Ibu Manisem ini baru memiliki satu anak, yaitu Rati. Sedangkan Ibu Kinem sudah melahirkan kakak Lastri dan Lastri yang terlebih dulu lahir dari Rati. Digendong dan dipegangnya Rati dalam pangkuan Ibu Kinem. Ibu Kinem merasa ada hal yang aneh dari bayi Rati. Kedua anaknya tidak seperti ini keadaannya. Coba Bu, dijemur dulu bayinya, kena matahari pagi. Sekarang pas lagi bagus nih. Mudah-mudahan gak apa-apa Bu. Ibu Kinem mencoba menenangkan Ibu Manisem dan memberikan saran. Ibu Manisem mencoba mengikuti saran dari Ibu Rati. Selang 1 jam berlalu, Rati kecil dibawa ke dalam rumah. Tidak ada perubahan. Wajah bayi yang seharusnya lucu itu masih pucat. Tubuhnya tetap dingin. Saat mengunjungi mantri kedua kalinya, Ibu Manisem heran saat si mantri bilang jika anaknya Rati baik-baik saja. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, Rati kecil ini jarang sekali berekspresi tidak menangis, tidak pula tertawa-tawa kecil seperti bayi pada umumnya. Keanehan lain muncul ketika Rati yang mulai belajar berjalan tiba-tiba keluar cairan kuning kehitaman dari telinganya. Entah beberapa kali Ibu Manisem membawa Rati berobat dari satu mantri ke mantri yang lain. Rati masih saja mengeluarkan cairan itu dari telinganya. Mulutnya pun susah berbicara, padahal seharusnya ia sudah bisa lancar berbicara. Teror pocong pun sering muncul di rumah Rati. Tak terhitung pula, Ibu Manisem menjumpai sosok pocong yang sedang menemani Rati kecil. Rati seperti sangat ceria ketika sosok pocong itu muncul. Dan ketika Ibu Manisem mengusir pocong itu dengan doa-doa yang ia bisa, Rati seakan tidak terima sosok mengerikan itu pergi. Rati menjadi menangis keras sejadi-jadinya, bagaikan anak yang dipisahkan dari pelukan sang ibu. Ibu Manisem sangat tertekan dengan keadaan Rati. Pekerjaan suami yang mengharuskan ia sering keluar kota membuat Ibu Manisem merasa kewalahan mengurus Rati kecil. Ibu Kinem adalah tetangga satu-satunya tempat berkeluh kesah Ibu Manisem. Awalnya, Ibu Kinem seperti tidak percaya apa yang dikatakan Ibu Manisem tentang sosok pocong itu. Hingga suatu ketika ia melihat sendiri Rati seperti bermain-main dengan sosok pocong di halaman rumahnya. Sungguh kejadian itu di luar dari nalar manusia. Bagaimana bisa Rati mempunyai pengasuh sosok pocong yang mengerikan? Tapi itulah yang terjadi. Karena sejatinya kita hidup di alam yang berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Cerita Ibu Lastri membuat Lastri seperti tercekat. Ia seakan tidak percaya. Ibu Kinem sengaja merahasiakan cerita Rati agar anaknya tetap menemani dan berteman dengan Rati. Ibu Kinem paham bagaimana perasaan seorang ibu
saat anaknya dirundung dan dikucilkan teman sebayanya. Cerita pengakuan dari Ibu Lastri tak lantas membuat Lastri menjauhi Ratih. Lastri tetap menemani Ratih bermain seperti biasa. Hingga suatu ketika waktu sudah menjelang sore hari, Ratih tidak mau diajak pulang oleh Lastri. Lastri yang sore itu mau mengikuti sekolah ngaji rutin di kampungnya, pamit pulang duluan kepada Ratih. "Ratih, nanti kamu pulang sendiri ya. Kalau kamu sekarang gak mau pulang bareng aku." Lastri berlalu meninggalkan Ratih yang sedang duduk di atas ayunan SD-nya dahulu. Waktu berlalu, pukul 9 malam. Saat itu Lastri ini tidur. Dibangunkan dengan ketukan pintu rumahnya. Delastri, Delastri." Suara itu seperti suara Ibu Manisem, gumam Ratih dalam hati. Pintu dibuka. "Iya Bu Manisem, ada apa ya Bu?" tanya Lastri. Kok Ratih belum pulang ya?" tanya Bu Manisem khawatir. Lastri kemudian menjelaskan jika terakhir kali ia berpisah dengan Ratih di halaman sekolah dasar. Ratih saat itu masih asik bermain ayunan. Lastri sudah mengajak Ratih pulang, tetapi Ratih tidak mau, ungkap Lastri. Karena panik, Ibu Manisem pamit untuk menjemput Ratih di sekolah SD. Lastri karena merasa bertanggung jawab karena mengajak Ratih bermain, akhirnya mengikuti Ibu Manisem. Saat sampai di bangunan sekolah dasar itu, alangkah terkejutnya mereka berdua. Ratih masih terduduk diam, menatap ke bawah. Di sebelahnya ada sebuah ayunan yang bergoyang-goyang sendiri, seperti ada yang memainkan. Suara besi ayunan itu berdesir. Lastri yang tak kuasa melihat pemandangan menyeramkan itu langsung tergeletak, tak sadarkan diri. Sontak kejadian itu semakin menjadi buah bibir warga. Ratih dan Ibu Manisem seperti enggan keluar dari rumahnya. Ibu Kinem dan Lastri mencoba membujuk mereka agar kembali beraktivitas seperti biasa. Karena rasa malu bercampur dengan rasa frustasi karena sang anak tak kunjung membaik, Ibu Kinem tetap mengurung diri di rumah bersama anaknya. Sesekali yang terlihat adalah suaminya Ibu Manisem yang pulang bekerja. Di akhir cerita, Ratih menutup usia di umur yang ke-17 tahun. Saat itu, Lastri sudah pindah ke kota untuk melanjutkan sekolah SMA. Malang bagi Ratih, ia belum sempat merasakan kebahagiaan di dunia ini. Harus menutup usia di umur yang masih sangat muda. Sampai saat ini Lastri selalu mengingat almarhum sahabatnya, Ratih. Ia menyesal karena tidak ada di sisi Ratih saat Ratih menjelang ajal. Doa lirih yang terpanjat dari bibirnya, "Semoga tenang sahabatku. Bahagiamu bukan di dunia ini. Bahagiamu ada di surga nanti. Sudah tidak ada lagi rasa sakitmu. Tak ada lagi rasa kesepianmu. Tak ada lagi yang menakutimu. Tidak ada lagi yang merundungimu sahabat. Tenanglah di surga. Doaku selalu menyertaimu sahabat. Amin." Itulah akhir cerita dari Diasuh Pocong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.